Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tutupkan mata kita, kita persiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian pada pagi hari ini. Bapa, kami datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah yang sedang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau datang Tuhan. Dan kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami pada pagi hari ini Bapa. Apapun kondisi kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Engkau yang mengetahui setiap kondisi kami Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, selidiki setiap hati kami Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Jesus. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan terus rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami gak mau pernah berhenti menaikkan rasa syukur kami kepada Engkau. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yes Jesus. Inilah pengakuan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan, bersama-sama katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yes Jesus. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Yes Jesus. Hosana,
besar termulia, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every day that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. Knowing you as a father, known you as a friend, I have lived in the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. This is running up, it's running up to me. Your goodness is running up, it's running up to me. In my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running up, it's running up to me. Your goodness is running up, it's running up to me. Your goodness is running up, it's running up to me. In my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running up, it's running up to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Jemaat Tuhan, saya undang pada pagi hari ini bangkit berdiri karena kita akan menaikkan pujian kita. Mari kita naikkan pujian kita, mari semua. Amin. Yes, Jesus. Together singing hallelujah, dance and shout for our King, great almighty my Jesus, He set us free. Let's come together singing hallelujah, dance and shout for our King, great almighty my Jesus, He set us free. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. Oh, rejoice in your name. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. Oh, rejoice in your name. Whoa.
Kita akan menari buat Tuhan. Kita akan menyanyi buat Tuhan. Mari bersama-sama katakan haleluya. Amin. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka, dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Bersama-sama katakan amin. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita, karena kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka hati kita pada pagi hari ini, untuk kita boleh ditaburkan oleh firman pada pagi hari ini. Yes Jesus, thank you Lord. Lord bless you
His face shine upon, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Yes, Jesus. Lord, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen, amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and His destiny and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in the coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen.
for you, it's 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 for you. Shalom, selamat pagi sidang jemaat GPI Yerusalem dan PJI Mangga 2 yang dikasih Tuhan. Salam jumpa dalam khotbah online. Kiranya kita semua tetap sehat dan sukacita terus melimpah dalam hidup setiap kita, serta kebaikan Tuhan juga terus melimpah dalam hidup saudara dan saya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema proses keselamatan yang akan kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dipermuliakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan adalah sebuah hadiah yang besar dari sekian karunia Allah. Karena bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan uang kita. Nah, oleh sebab itu, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana keselamatan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Nah, ketika kita melihat bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka layak menerima hukuman dan pemisahan kekal daripada Tuhan. Tapi bisa membaca di dalam Kejadian 2 ayat 17. Dengan cara yang sama, ketika manusia berdosa hari ini, mereka bertanggung jawab atas murka Allah dan hukuman kekal. Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Artinya semua yang berdosa, maka selamanya kita terpisah dari Allah, terputus dari kebaikannya. Akan tetapi yang ada dalam murka Allah dan tinggal di neraka. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Allah telah menetapkan saudara saya untuk masuk di dalam rencana panggilannya, yaitu untuk memperoleh keselamatan. Tadi di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan,
Sebab semua yang dipilihnya dari semula. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama, kita semua, baik jemaat di tempat ini maupun jemaat yang di rumah, kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bahkan di dalam Efesus pasal yang pertama 4 dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa Allah memilih saudara dan saya jauh sebelum dunia dijadikan untuk memperoleh keselamatan. Dan tujuan Allah dari pemilihan ini yang pertama, tadi dijelaskan di dalam ayat 28, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, karena saudara saya telah merespon panggilan itu. Kita sungguh bersyukur kalau saudara saya menjadi bagian dari pemilihan Allah itu, sehingga kebaikan Tuhan bisa melimpah di dalam hidup saudara saya. Kemudian yang kedua, menjadi serupa dan gambar putranya, yaitu Yesus Kristus. Dengan pemilihan ini, Tuhan mengharapkan saudara saya semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Pemilihan adalah hak moral daripada kedaulatan Allah sendiri. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 9 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasih kepada siapa aku mau menaruh belas kasih, dan aku bermurah kepada siapa yang aku bermurah hati. Jadi hal ini tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jelas Alkitab katakan bahwa pemilihan itu adalah hak mutlak dari kedaulatan Allah sendiri, bukan hasil perbuatan atau tingkah laku kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Sungguh kita orang-orang yang seharusnya bersyukur, karena kita masuk golongan orang yang dipilih Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang begitu besar telah dilimpahkan dalam hidup saudara saya. Karena pemilihan ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tidak, atau karena perbuatan kita, tidak saudara, tapi anugerah Tuhan yang telah diberikan di dalam hidup saudara dan saya. Meskipun demikian bukan berarti kita adalah seperti robot, tidak saudara. Ketika kita menerima panggilan itu, panggilan itu sebagai orang pilihan Allah, justru menjadikan kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya ada sebuah tanggung jawab yang seharusnya kita kerjakan sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yaitu merespon panggilan itu untuk hidup semakin hari serupa dan segambar dengan Bapa kita. Nah, oleh sebab itu, ada sebagian orang menganggap bahwa pilihan Tuhan kita nggak perlu mengadakan penginjilan, karena sudah ditentukan Tuhan pilihan itu. Tapi justru sebaliknya, pilihan Allah itu mendorong kita untuk terus memberitakan Injil keselamatan itu. Kalau kita membaca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4-5 dikatakan demikian firman Tuhan. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasih Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Rasul Paulus menjelaskan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4-5 ini,
Dia mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa orang-orang di Tesalonika memang dipilih Tuhan. Tapi junjungan pemilihan itu ada sebuah kepastian yang kokoh, yaitu Rasul Paulus harus menyampaikan Injil itu kepada jemaat di Tesalonika. Karena dengan menyampaikan kabar sukacita itu akan mendorong panggilan orang-orang di Tesalonika untuk merespon panggilan itu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dengan pemilihan ini nggak perlu ada sebuah penginjilan, itu sebuah kekeliruan. Tapi sebaliknya menjadi sebuah dorongan buat setiap kita. Ada sebuah kepastian yang kokoh ini dikatakan oleh Rasul Paulus, sehingga orang-orang ini bisa diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sungguh bersyukur Bapak Ibu sekalian boleh menjadi bagian dalam pemilihan Tuhan. Kemudian langkah yang kedua, di dalam Roma 8 ayat 30 dikatakan demikian, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Bapak, yang kedua adalah selain dipilih, langkah yang kedua adalah dipilih Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa proses keselamatan bagi hidup kita, urutan berikutnya adalah dipanggil. Nah, panggilan Tuhan ini bertujuan, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi panggilan ini membawa saudara dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga saudara, saya bukan lagi hamba-hamba dosa, tapi di bawah Tuhan, dipanggil Tuhan, dipisahkan supaya menjadi hamba kebenaran. Dan panggilan itu supaya saudara saya masuk di dalam persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-9. Jadi jelas sekali bahwa panggilan Tuhan ini sungguh luar biasa. Bukan saja saudara dipisahkan dari dunia ini, tapi masuk dalam persekutuan dengan putranya, Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12, pemanggilan itu juga membawa saudara saya masuk di dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Sungguh luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah saudara saya dipilih Tuhan, dipanggil kita semua untuk masuk di dalam kerajaannya yang mulia. Panggilan ini memungkinkan saudara menjadi milik Kristus. Panggilan ini memungkinkan saudara menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 7. Sungguh luar biasa yang Allah kerjakan di dalam keselamatan saudara, sehingga saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan saja saudara dipisahkan daripada kegelapan, bukan saja saudara menjadi persekutuan dengan putranya, bukan saja saudara masuk dalam kerajaan dan kemuliaannya, tapi saudara benar-benar menjadi milik Kristus dan menjadi orang-orang di dalam kekudusan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya yang Allah sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kita layak menjadi orang-orang yang berbahagia karena sudah masuk di dalam pemilihan dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan unsur panggilan Tuhan ini, kalau kita membaca dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Unsur panggilan Tuhan ini karena semua orang telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua punya dosa. Pertama, dosa asal. Kemudian dosa dalam kehidupan setiap kita sehari-hari. Kita bangun tidur aja kita sudah berdosa.
Karena salah satu pemahaman tentang dosa adalah tidak tepat sasaran. Siapa yang bisa standar dengan Tuhan? Gak ada. Maka tidak ada seorang pun yang dikatakan firman Tuhan yang tidak berdosa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi bagian orang yang berdosa, di dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Artinya semua orang, tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan tanpa percaya kepada Kristus Yesus. Jadi panggilan ini adalah unsur-unsurnya karena saudara dan saya orang yang gak layak untuk terima keselamatan. Karena hidup setiap kita pasti masuk dalam kerajaan maut. Tapi Yesus mati. Yesus telah disalibkan buat saudara dan saya. Yesus harus membayar hukuman atas dosa saudara dan saya. Sehingga setiap kita yang merespon pemilihan dan panggilan Tuhan ini, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang tadi dikatakan bahwa saudara telah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang dulunya adalah hamba dosa, tapi sekarang saudara dan saya menjadi hamba kebenaran. Ketika Bapak Ibu merespon panggilan ini, seharusnya hidup saudara dan saya ada sebuah perubahan di sana. Karena kita bukan lagi hamba dosa, tapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Hidup di dalam terangnya yang ajaib. Karena kita semua ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita sekarang adalah anak-anak kerajaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya hidup saudara saya karena telah merespon panggilan Tuhan ini, sehingga hidup saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Kemudian yang ketiga di dalam Roma 8:30 yang 30b dikatakan demikian, mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa setiap orang yang dipanggilnya juga dibenarkan. Nah, bagaimana proses pembenaran ini terjadi? Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 26 dikatakan demikian. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya kepada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar. Yesus yang benar juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, proses untuk dibenarkan Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan bahwa pembenaran terjadi setelah saudara beriman di dalam Kristus Yesus. Sebagai respon Allah terhadap iman kita, maka saudara dibenarkan Tuhan. Lalu apa kebenaran itu? Kebenaran adalah tindakan hukum yang dikerjakan Allah untuk menyatakan pertama, dosa kita telah diampuni dan kebenaran Kristus sebagai milik saudara dan saya. Saudara, proses dari pemilihan kepada panggilan, kemudian saudara dibenarkan Tuhan. Artinya bahwa dosa saudara telah diampuni Tuhan. Dan kebenaran Yesus yang adalah kebenaran itu menjadi milik saudara. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 33 sampai 34 dikatakan demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah memati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Seperti Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan. Ya. Roma 4 ayat 6 sampai 8, Allah bukan berdasarkan perbuatan,
Berbagai orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbagai manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, jelas sekali bahwa sebuah pembenaran itu melibatkan sebuah pengampunan dosa. Jadi kalau saudara saya sudah dibenarkan Tuhan, artinya bahwa semua dosa kesalahan kita, dosa nenek moyang, dosa asal, semua telah ditebus oleh ada Yesus. Maka kebenaran itu sekarang menjadi milik saudara. Nah, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena dosa dan pelanggaran saudara telah ditebus oleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau banyak orang menganggap bahwa dosa pasti ada plusnya, enggak saudara. Alkitab dengan jelas, ketika saudara punya iman kepada Kristus, sesungguhnya semua dosa dan kesalahan saudara telah diampuni oleh Tuhan. Tetapi respon dari panggilan dan pembenaran Tuhan itu bukan berarti saudara melakukan dosa atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Tidak. Dengan dibenarkan Tuhan ini, bahwa hidup saudara seharusnya hidup di dalam kebenaran. Menghidupi firman itu dalam hidup saudara, sehingga hidup kita tambah hari serupa dan segambar dengan Kristus. Kemudian yang kedua, pembenaran artinya menyatakan kita menjadi benar di hadapannya. Iblis gak bisa mendakwa saudara lagi, karena saudara dinyatakan benar di hadapan Bapa. Nah, pembenaran ini kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karunia, karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang menjadi dasar bahwa saudara saya menjadi benar di hadapan Tuhan, yang pertama karena kasih karunia. Allah telah memberikan kasih karunia yang begitu luar biasa dengan cuma-cuma. Jadi saudara saya dibenarkan Tuhan karena anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang sudah dibenarkan Tuhan ini seharusnya terus menjaga kasih karunia ini dengan memberikan kasih kita, membuktikan kasih itu kepada banyak orang, sehingga setiap orang di sekeliling kita merasakan kasih Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Karena saudara sudah hidup di dalam kebenaran itu, menjadi orang-orang yang telah dibenarkan Tuhan, maka seharusnya memantrekkan, memeratakan atau mengimplementasikan kebenaran itu di dalam hidup saudara saya, sehingga setiap orang merasakan akan kasih Yesus itu dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah kita sungguh luar biasa, yang lebih dulu mengasihi kita, yang rela berkorban untuk disalibkan supaya saudara saya bisa dibenarkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau saudara benar di hadapannya, di dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan demikian. Kami tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena iman dalam Kristus Yesus.
Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita benar di hadapan Allah bukan saja karena kasih karunia, tapi juga karena iman di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi masih banyak orang beranggapan untuk dibenarkan Tuhan masih ada plusnya. Ini sebuah anggapan yang keliru. Masih ada orang harus berpuasa, harus melakukan banyak hal. Sebenarnya ketika kita beriman kepada Kristus, sebenarnya kita sudah dibenarkan. Tapi ketika kita beriman ini enggak cukup beriman saja. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika saudara saya beriman kepada Kristus dan telah dibenarkan Tuhan, untuk membuktikan bahwa saudara beriman kepada Kristus, ada perbuatan yang harus kita kerjakan. Meskipun bukan karena perbuatan itu sudah dibenarkan Tuhan, sangat berbeda. Tapi saudara melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, itu adalah refleksi bahwa saudara telah dibenarkan Tuhan ketika saudara beriman kepada Kristus. Sehingga setiap orang melihat, menyaksikan bahwa saudara benar-benar orang yang berbeda. Ada sebuah perubahan hidup, ada sebuah perubahan pikiran, ada sebuah perubahan hati, ada sebuah perubahan perilaku dalam hidup saudara saya, untuk membuktikan bahwa saudara orang-orang yang telah dibenarkan Tuhan. Maka seluruh tingkah laku kita adalah kebenaran Tuhan. Ketika saudara menjadi dibenarkan Tuhan, maka seharusnya tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Karena benih kebenaran itu telah ada dalam hidup saudara dan saya. Karena Kristus telah membenarkan saudara, sehingga saudara di mata Tuhan menjadi orang-orang yang telah dibenarkan, layak untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Kemudian langkah berikutnya di dalam Roma 8 ayat ke-30t, dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dipermuliakannya. Ketika Kristus menebus kita, Dia tidak hanya menebus roh kita atau jiwa kita, akan tetapi juga manusia seutuhnya. Dan ini termasuk penebusan tubuh saudara dan saya. Dia akan membebaskan tubuh kita dari dampak kejatuhan dan dibawa kepada kondisi sebuah kesempurnaan. Ketika hari itu, ketika Yesus dipermuliakan di dalam kemenangannya yang besar, yaitu musuhnya yang terakhir, yaitu kematian, akan dihancurkan seperti yang diprediksikan oleh Alkitab. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kemudian ayat 54 sampai 55, dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jelas Paulus menegaskan, ketika tubuh kita dibangkitkan dari kematian, akan mengalami kemenangan penuh atas kematian, sehingga kita mengalami tubuh kebangkitan. Seperti apa tubuh kebangkitan? Ayat 15, 42 sampai 44 dikatakan demikian. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan,
dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan, yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, dibangkitkan dalam tubuh kerohanian. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang surgawi. Artinya tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak akan rusak, tubuh yang tidak akan usang, tubuh yang tidak akan mengalami sakit penyakit. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yesus datang yang kedua kalinya, maka setiap kita akan diubahkan oleh Tuhan untuk memiliki tubuh kemuliaan, sehingga kita nggak perlu mengalami sakit penyakit, nggak perlu mengalami kesusahan dan sebagainya. Itulah janji Tuhan, kemuliaan dalam hidup saudara saya. Ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, Dia akan memberikan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh yang baru, tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas kebaikan anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau kami menjadi bagian dari pemilihan Tuhan, kemudian kami dipanggil, kemudian kami dibenarkan, dan nanti saatnya kami akan menerima tubuh kemuliaan dan bersama-sama dengan Engkau di dalam surga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh menjadi bagian dari panggilan Tuhan. Jadilah orang-orang yang berbahagia, karena dosa dan kesalahan kami telah ditebus oleh darah-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang telah dibenarkan Tuhan, menjadi orang yang dipindahkan Tuhan daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Kita sama-sama telah mendengarkan firman Tuhan yang telah di-sharingkan oleh Pak Silas. Terima kasih hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh kami diberkati. Ada suatu proses yang terus kita harus ikuti, suatu proses yang benar dalam kita menjalankan firman Tuhan sampai kita dalam akhir hidup kita. Bila terus kita tingkatkan, kita jaga, dan kita menjalankan keselamatan itu dengan baik, dengan takut dan gentar. Sekali lagi terima kasih bagi hambanya yang telah sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, biarlah kita tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap kita jalani, karena kita lihat situasi sekarang sangat memprihatinkan, melihat perkembangan COVID yang terus meningkat, khususnya kota Jakarta terus meningkat, dan itu kita harus waspada, dan kita harus benar hidup dengan bijaksana, jangan sampai terjadi penularan. Dan yang penting lagi, biar kita tingkatkan imunitas kita. Melalui apa? Melalui kita pola hidup yang baik, dengan kita membaca firman Tuhan, naikkan pujian dan penyembahan. Karena kita yakin percaya, hati yang gembira adalah obat. Itulah suatu janji Tuhan bagi kita orang percaya. Yang kedua, untuk bulan depan kita akan tetap menjalankan ibadah online di bulan Oktober, karena melihat situasi kondisi yang masih belum memungkinkan. Dan kemungkinan besar untuk bulan depan pun pemerintah masih kemungkinan besar akan tetap menjalankan PSBB, dikarenakan memang kondisi saat ini masih belum memungkinkan. Jadi saya pastikan untuk bulan depan kita tetap dalam ibadah online. Biarlah terus kita berdoa untuk pemerintah, untuk sidang jemaat Tuhan, agar kita boleh saling mendoakan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah, jika Bapak Ibu tergerak, kiranya Bapak Ibu boleh mempersembahkan korban persembahan melalui ditransfer pada rekening yang tertera pada layar kaca ini, dan kiranya sidang jemaat Tuhan memberi dengan hati sukacita dan penuh dengan rasa syukur pada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kita masih dapat memberi untuk membawa korban untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati.
Dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama akan menaikkan doa syafaat dan kita angkat lagu sebuah pujian penyembahan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dalam keluhan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pada akhirnya kami bersyukur Tuhan, segala pimpinan penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah pada bagian ini Tuhan. Inilah segala pujian menyimpan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Engkau Bapa dan menyukakan hati Engkau Tuhan. Dan kami sungguh merasakan hadirat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama keluarga kami memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati bagi seluruh tim yang telah bekerja keras sehingga terlaksananya ibadah online pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi sedang jemaat-Mu Tuhan yang sedang saat ini mengalami pergumulan, baik sakit penyakit, masalah keluarga, ekonomi. Tuhan mampukan, Roh Kudus berikan penghiburan, Roh Kudus memberikan solusi Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus akan memberikan kemampuan dalam menghadapi pergumulan apapun, terlebih khusus dalam masa pandemi ini Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan, atas semua itu kiranya nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Pada akhirnya kami bawa bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar. Mampukan para pejabat tinggi negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, serta menteri di bawahnya. Terlebih khusus Tuhan bagi tim gugus tugas yang mengemban tugas untuk menangani pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mampukan mereka semua yang terlibat dalamnya, baik tim medis, kedokteran, perawat dan juga kepala daerah dan TNI Polri Tuhan, yang untuk menegakkan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukannya. Terima kasih Bapa. Hamba mohon kiranya belas kasihan-Mu terlalu tercurah untuk bangsa kami, selalu hadir bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan belas kasihan tercurah bagi dunia ini juga Tuhan, sehingga pandemi ini Tuhan boleh cepat berlalu. Tuhan, biarlah kami mohon uluran tangan-Mu Tuhan, biarlah pandemi ini Tuhan boleh semakin hari semakin reda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami siap menerima akan berkat-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita mengangkat tangan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus sebagai kepala gereja dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, Sang Penyelamat, Sang Penghibur kita yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Di dalam nama anaknya yang tunggal, yang rela berkorban kita semua. Di dalam persetujuan yang macam indah dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan.
Tuhan.